Rajuters, selamat datang di channel YouTube saya, Rosa Galeri Rajut, merajut dengan sepenuh hati. Hari ini saya akan ngobrol cantik dengan seorang tamu yang istimewa sekali. Namanya Helaria Entin, biasanya dipanggil Entin. Nah, beliau ini saya katakan istimewa, kenapa? Karena ada satu penyakit yang disebut autoimun scleroderma. Nah, mungkin banyak orang yang belum tahu tentang sakit ini, tetapi nanti kita akan bercerita banyak dengan Entin. Entin akan menjelaskannya. Lalu apa sih hubungannya rajut merajut ini dengan apa yang dia rasakan setelah mengenal rajutan? Kayaknya obrolan kita akan bertambah menarik dengan Entin. Yuk langsung aja kita ketemu dengan Entin, karena Entin sudah ada di layar. Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, yuk kita sekarang ketemu dengan Entin. Halo Entin. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Selamat ketemu lagi. Terima kasih sudah diundang untuk ngobrol. Iya. Saya juga terima kasih karena Entin mau diajak collab dengan saya. Hampir putus asa karena message di inboxnya kok belum dibales-bales. Ternyata satu waktu dibales juga, dan oke, kita ngobrol dan cocok sekarang, sampai sekarang akhirnya kita bertemu. Nah, gimana kabarnya? Kabarnya hari ini gimana? Puji Tuhan, selalu sehat dan harus sehat dan gembira. Iya. Kalau kita selalu sehat dan gembira supaya imunnya naik ya. Kalau Entin gimana? Stabil, imunnya stabil. Supaya karena autoimun itu imunitasnya yang tinggi ya. Betul, terlalu aktif. Terlalu aktif. Jadi kalau gembira justru dia menjadi stabil ya imunnya ya. Imun tubuhnya. Iya. Boleh dong cerita sedikit tentang apa yang Entin rasakan hari ini, sekarang ini, yang dengan ini sakitnya. Oh iya, terima kasih kalau saya boleh sharing di sini. Iya. Saya lahir di Kuningan, tetapi memang saya akhirnya berkarya kemudian berumah tangga itu di Bandung. Nah, ketika saya mulai mengajar, karena saya dulu itu guru SD gitu, 4 tahun sesudah saya mengajar, dari mulai saya yang tidak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba mulai terlihat saya sering sakit, sering drop gitu. Beberapa kali diopnam lagi, tetapi belum ketemu itu sakitnya apa. Kemudian muncul ada seperti kulit di dada saya itu seperti ditutupi plastik. Oh iya. Jadi mengkilat, kemudian kulit tangan saya, kemudian itu juga kaku, keras gitu. Saya juga itu masih abaikan karena mungkin inilah kecapean lah atau apa. Tetapi ada di satu titik tahun 2004 memang saya harus masuk rumah sakit. Disitulah mulai muncul seluruh kulit saya bercak-bercak seperti kena sulutan rokok gitu kan, hitam-hitam. Kemudian rambut mulai rontok, berat badan mulai turun drastis, jari tangan sudah mulai mengalami peradangan seperti itu. Nah, saat itu memang kami semua belum begitu paham dengan penyakit ini ya. Akhirnya ketika dokter menganalisa, ternyata memang saya autoimun. Jadi di mana harusnya antibodi kita itu menyerang penyakit yang masuk tubuh kita, tapi ini justru menyerang badan sendiri gitu. Terlalu banyak ya itu autoimunnya, imunitasnya itu ya. Dia terlalu aktif, jadi dia terus-terusan menyerang organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Kebetulan di saya itu yang diserang adalah kulit dan sendi. Kulit. Iya. Itu tahun berapa itu awal mulai sakitnya? Tahun 2004. Oh, 2004. Usia saya sedang 25 tahun sebelum nikah. Oh, sebelum nikah, masih gadis itu ya. Iya.
Entin ini sebenarnya tinggal di mana? Saya sekarang tinggal di Bandung, Kabupaten Bandung Timur. Oh, Bandung Timur. Tapi kalau berobat masih di kota Bandung ya? Betul. Kebetulan suami saya itu bekerja di rumah sakit sebagai bagian farmasinya. Ya mungkin itu jalannya Tuhan juga. Saya mendapat berkah sakit, saya juga mendapat kemudahan. Iya. Bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan itu harus seperti itu. Jadi bukan karena manusia, tetapi memang Tuhan yang kehendaki segala-galanya terjadi dalam hidup ini. Iya. Kemudian selain perubahan di kulit gitu, itu kalau tadi kulit kan menjadi mengeras gitu kan. Kalau yang di sendinya itu apa yang terjadi? Selain kulit mengeras, sebetulnya secara fisik berubah total. Berubah total. Misalnya mulut menjadi mengecil, jadi imut-imut gitu. Jadi ngomong juga kalau kita bicara harus dengan sekuat tenaga. Kemudian yang paling jelas itu ke tangan saya. Jadi tangan saya mulai bengkok seperti ini. Nah, karena dulu itu ruas-ruas jari itu secara bergantian mengalami peradangan. Nah, ketika satu sembuh jadi kaku. Akhirnya lama-kelamaan jadi fraktur atau istilah medisnya fraktur atau kaku gitu. Udah. Ya, saya dengan kondisi tangan seperti ini ya memang harus tetap berkarya, ya jalani saja gitu. Dan dalam masa seperti ini saya dulu itu masih mengajar. Puji Tuhannya sekolah tempat saya mengajar memberi kesempatan saya luar biasa untuk terus berkarya gitu. Tapi terus akhirnya Entin sendiri yang minta mundur ya? 15 tahun saya mengajar, semangatnya tinggi, tapi badan saya yang mungkin lelah ya. Akhirnya ada di satu pilihan, saya harus memilih di antara dua, berkarya atau kesehatan. Kesehatan yang saya pilih. Tahun 2015 saya resign. Itu waktu itu masih gadis, Entin masih gadis. Waktu tahu penyakit itu. Kalau 2004 saya kena itu dalam kondisi sangat drop, itu masih gadis. Tahun 2006 saya dipinang untuk dinikahi. Jadi saya dinikahi dalam kondisi sayanya sedang buruk rupa. Wah, luar biasa ya. Iya, hebat sekali, itu memang atas dasar cinta, itu bukan atas dasar penampilan fisik ya. Luar biasa suaminya. Iya. Udah berapa tahun sekarang nikahnya? Saya nikah sudah Juli nanti 15 tahun. 15 tahun ya. Oh, sudah cukup lama. Ya, puji Tuhan ya, masih setia, seiring sejalan dengan suaminya ya. Iya. Ya. Kemudian Entin mengenal rajutan ini sejak kapan? 1 tahun sesudah saya resign, karena kan resign tahun 2015, saya 1 tahun pemulihan badan dulu, menstabilkan badan dulu. Baru tahun 2016 saya mencari kesibukan apa nih yang bisa saya lakukan walaupun hanya di rumah. Akhirnya saya mulai ada, daripada ilmu yang saya miliki itu sia-sia, saya mulai les-lesan, membuka les. Tapi karena pandemi, saya stop untuk kebaikan saya sendiri maupun kebaikan anak-anak. Kemudian yang kedua saya hidroponik, tapi itu pun karena kebetulan saya juga sempat renov, berhenti dulu, nanti akan dilanjutkan. Nah, yang ketiga ini merajut, karena itu pun saya tahunya dari tetangga saya tuh, salah satu pensiun rumah sakit ya, merajut. Kayak kata saya, loh kok saya pernah dapat ilmu merajut itu di SMP, walaupun memang dari dasar aja double crochet. Saya tahu istilah double crochet itu sekarang, kalau dulu nggak tahu.
Papan namanya, kalau dulu suka dibilangin papan gitu. Tapi memang di istilah masing-masing daerah biasanya beda-beda juga. Iya betul. Jadi saya diajarkan membuat shawl walaupun sederhana. Jadi yang di belakang-belakang entin itu hasil karya entin itu? Ini hasil yang tersisa dan tinggal di rumah saya. Selebihnya sudah entah kemana saya bagi-bagi. Iya, udah ada yang mungkin ada yang jual juga, ada yang tuh cindera mata kali ya untuk oleh-oleh. Dulu itu karena saya awalnya tertarik dengan rajut itu karena melihat, kemudian saya ingin mencoba, saya buka YouTube, tapi kemudian saya lihat tangan saya begini, bisa nggak ya? Tapi ya kenapa enggak dicoba gitu, artinya ya saya coba belajar dari itu. Nggak apa-apa itu, bisa apa, coba dong kasih, nggak apa-apa ya, kasih lihat mungkin kalau megang hakpen kayak mana dengan keadaan tangan entin yang gitu, kalau megang hakpennya kayak mana, lagi ada hakpen nggak di situ? Oh kebetulan sudah di rumah ini. Saya selipin di sini di jari telunjuk dengan jempol, hanya 2 jari ini yang bekerja. Ya begitu. Kalau yang lainnya hanya sekedar membantu ya, tapi telunjuk dengan jari jempol aja yang bekerja. Tapi ternyata kok bisa gitu. Tapi walaupun awal-awalnya masih kerapihan masih jauh gitu. Biasalah yang normal aja, kalau pemula juga masih belum rapi. Perlu tapi terus dijalanin aja ya itu. Iya betul. Setelah entin ngerajut itu apa yang entin rasakan? Ada nggak perubahan di dalam diri entin? Jadi kenapa saya terus-terusan merajut, hasil kemudian saya bagi ke saudara, keponakan itu karena ketika merajut saya menemukan rasa yang tenang gitu, damai gitu. Jadi ketika saya merajut seolah-olah ya saya bermeditasi gitu. Karena kan dengan autoimun ini memang kita tidak boleh stres. Jadi kita harus menjaga kestabilan imun tubuh kita, itu salah satunya kok saya mendapatkan ketenangan, kedamaian itu lewat rajut. Jadi merajut aja terus gitu ya, walaupun nggak ada pesanan atau nggak berencana untuk dijual gitu, tapi entin selalu merajut ya. Betul, merajut walaupun hasilnya saya bagikan, orang lain senang, saya juga ikut senang gitu ya. Lalu kemudian saya asah lagi, baru kemarin ini saya lihat mulai ada WSO, baby set yang diadakan buku, kemudian Mozilla Bag yang diadakan Bunda Yuyun. Oh itu tantangan besar buat saya. Oh iya. Jadi berguna sekali ya dengan teman-teman membagikan ilmu lewat WSO itu, untuk entin sangat berguna sekali ya. Sangat berguna, apalagi ketika saya ikut WSO yang baby set, puji Tuhannya di sana dikenalkan merajut dari nol. Oh iya. Jadi saya mengenal istilah-istilah rajut, kemudian jenis-jenis benang, ya dari situ. Akhirnya oh iya ya, jadi selama ini yang saya pakai double crochet, kemudian ini single crochet, dari situ. Kalau dulu ngerajut aja tapi nggak tahu istilahnya apa ya. Yang penting rajut jadi sesuatu yang bisa dipakai, cukup. Wah asik ini. Terus ketika suami melihat entin begitu ngerajut gitu, gimana reaksinya? Sangat mendukung. Beliau sih mendukung sekali, apalagi ketika melihat saya stabil, itu bagi dia itu hadiah. Wah, istri saya stabil, istri saya sedang enjoy, itu hadiah terbesar buat dia. Katanya nggak usah muluk-muluk, yang penting kamu stabil. Salah satu stabilnya ya dengan merajut ini. Ya didukung. Nah sekarang ini entin lagi dalam keadaan stabil kan? Kalau dalam keadaan anfal gitu, itu apa yang entin rasakan? Biasanya kalau saya mulai kelihatan tanda-tanda drop itu mulai ada peradangan.
kemudian peradangan di entah di sendi apapun. Oh iya. Itu rasa sakit itu di sendi-sendinya. Badan sakit, linu-linu, kemudian mulai muncul demam. Tapi saya punya kewajiban memang untuk 3 bulan sekali ke dokter untuk kontrol. Jadi walaupun saya stabil, kita lihat stabil tidaknya dari hasil lab. Kalau ini terlalu rendah, kamu naikkan dosis obat. Oh, kamu ini harus opnam seperti itu. Tapi puji Tuhan ini semenjak saya resign, saya tidak dirawat lagi, puji Tuhan. Jangan. Stabil terus ya. Resignnya udah berapa tahun? Udah berapa tahun tadi cerita resignnya? Berarti resignnya udah hampir 6 tahun ya. Oh iya. 2015 ya. Mungkin karena nggak kecapean, terus ada pengalihan ke rajutan ini ya. Perhatiannya udah nggak ke penderitaan lagi, tetapi justru ketenangan dengan merajut ini. Kemudian lebih fokus juga, karena kan kalau scleroderma itu penurunan daya ingat. Jadi ketika merajut, mengingat pola, menghitung, itu melatih otak saya jadi terus bekerja. Iya benar. Iya. Wah, jadi pengaruhnya besar banget ya merajut ini dengan apa yang Entin derita ini ya. Kalau menurut saya pribadi yang saya rasakan memang begitu ya. Tapi nggak tahu kalau secara medis atau secara psikolog gitu saya nggak ngerti. Tapi yang saya rasakan begitu, besar sekali manfaat. Tapi pernah ada seorang psikolog yang ada di channel salah satu konten Rosa itu mengatakan bahwa waktu kita merajut itu ya memang iya kita dalam keadaan hening, meditasi itu bahkan kata psikolog itu ketika kita dalam keadaan hening itu bisa kita melakukan doa-doa. Mungkin kalau orang Muslim zikir gitu kan ya. Kalau orang Kristen mungkin doa apa, orang agama lainnya itu doa apa. Nah, kata psikolog itu begitu gitu. Jadi memang benar ada hubungannya sih dengan ketenangan diri gitu. Apalagi Entin sendiri udah merasakannya kan. Betul sekali, terbantu sekali. Tapi dalam kehidupan sehari-hari Entin aktivitasnya seperti biasa. Seperti melaksanakan kegiatan ibu rumah tangga aja di rumah seperti biasa. Cuma memang beberapa hal harus saya kontrol, misal jangan ngangkat yang berat-berat, kemudian yang sesuatu yang membuat jari saya terluka atau cedera itu memang harus dihindari. Tetaplah walaupun semangat, kita harus sadar diri dengan kondisi badan. Tapi untungnya Entin itu ya nggak menutup diri ya dengan lingkungan gitu ya, dengan sakitnya Entin ini. Dulu sempat iya, tapi dengan berjalannya waktu, dengan bantuan suami juga, penyembuhannya secara mentalnya dengan spiritualnya, lambat laun akhirnya mulai kepedeannya itu mulai muncul. Jadi ya segala sesuatu juga memang perlu proses ya, dari penolakan akhirnya mulai berdamai dengan anugerah sakit ini ya memang perlu proses. Karena mungkin di balik sakit itu Tuhan kasih banyak itu ya, banyak kelebihan, kemudahan juga gitu kan ya. Betul. Jadi kita tidak usah mengeluhkan terus apa yang kita alami, tetapi ya udahlah, jalani saja, atau hidup harus dihidupi gitu kan. Tapi Rosa ngajak Entin ini collab bukan untuk mengeksploitasi Entin dengan sakitnya kan, tapi justru sharing pengalaman hidup, bahwa apa yang Entin rasakan itu mungkin di luar sana ada orang lain yang lebih menderita dari Entin, tetapi harus berdamai dengan penderitaan yang ada pada kita kan, menjadi penyemangat bagi teman-teman rajuters ataupun bukan rajuters, tetapi
menambah apa sih pengalaman untuk dirinya gitu melalui entin yang ini. Nah, lingkungan sendiri, orang-orang di sekitar entin, mungkin tetangga atau apa, itu gimana melihat entin gimana? Apa entin itu harus dikasihani, ini sakitnya ini begini, atau biasa-biasa aja gitu lihat entin nih. Kalau orang yang baru kenal dengan saya, sesuatu hal yang aneh ya, unik ya. Jadi awalnya mereka ada penolakan, ya wajar lah ya, karena pengetahuan mereka tentang yang saya alami juga kurang, mereka belum tahu. Tapi lama-lama akhirnya mulai mulai mengerti, lebih ke mengerti. Tetapi kalau tentang dikasihani atau itu mungkin lebih ke enggak ya. Mereka lebih ke melihat dari bagaimana pribadi kita juga mungkin ya, cara kita bersosialisasi, bagaimana cara kita menghasilkan karya seperti itu sih. Nggak muluk-muluk. Iya, memang melihat kepribadiannya juga Kak. Apakah orang ini harus dikasihani atau tidak kan? Jadi tergantung dengan pribadi kita juga ya, sehingga orang menilai kita menjadi lebih positif gitu. Apalagi melihat entin udah menghasilkan karya yang luar biasa itu. Belum, masih belajar. Iya, untuk ukuran pemula, untuk orang yang tangannya tidak normal, itu karya-karya entin itu udah luar biasa sekali. Itu bikin topi ya, topi. Saya kupluk, bikin kupluk, bikin tas, topi santai. Kemudian pernah juga nyoba sendal. Iya, sendal jepit yang dirajut. Apapun saya coba sih karena memang penasaran, lebih ke penasaran dan ingin tambah ilmu. Selain di media sosial, secara kopdar gitu, pernah nggak ketemu teman-teman yang satu hobi gitu? Belum ya. Lebih ke kalau ngobrol-ngobrol lebih ke tetangga saya, Ibu Melani itu yang awalnya itu merajut. Salam kenal untuk Ibu Melani. Ya, nanti saya sampaikan. Terima kasih udah membagi ilmunya. Iya, karena memang kita kadang-kadang butuh teman juga, walaupun merajut ini ya, butuh teman secara langsung. Itu baik untuk ngobrol ataupun berbagi ilmu dengan teman kita yang kita ketemu langsung itu. Iya, betul. Iya. Nah, ada nggak yang mau disampaikan pesan-pesan kepada teman-teman yang juga menderita, berkekurangan atau apalah yang mungkin apa yang dirasakannya itu sama seperti yang entin rasakan? Ya, walaupun kita terjaga secara fisik di rumah, harus di rumah, apalagi selama pandemi seperti ini, bukan berarti kita hanya diam gitu. Kita bisa terus mencari pengalaman, mencari ilmu, tetap bisa berkreasi ya lewat media sosial. Karena kan sekarang media sosial itu luar biasa ya, memperkaya kita seperti dunia itu ada di dalam genggaman kita. Jadi tidak menghambat kreativitas kita. Kemudian untuk teman-teman yang punya keunikan dalam hal fisik seperti saya, ya sama-sama yuk kita menerima ketidaksempurnaan kita dengan cara yang sempurna gitu. Cara yang sempurna ya menganggap apa yang tidak sempurna itu kita ajak ngobrol yuk, misal tangan kita mau berkarya, bantu yuk, misal seperti itu. Jadi kita tidak menolak, kita tidak membenci, tapi kita mengajak, kita kerjasama yuk untuk menghasilkan karya yang baik misalnya gitu. Seperti saya sekarang sudah mulai berani untuk menjual hasil karya, udah mulai pede dengan merek Remanari. Itu sebetulnya itu mengangkat ketidaksempurnaan saya. Oh iya.
Kalau di saya kan rema itu bahasa Sunda. Jadi kan rema itu jari. Nari itu menari. Jadi jari yang menari. Ketidaksempurnaan saya adalah jari. Yuk jari dengan hasil jari yang menari kita bisa kok menghasilkan karya yang luar biasa. Wah, luar biasa deh ceritanya. Semoga. Jadi udah ada brand sendiri ya? Itu Entin udah ada brand sendiri ya? Sudah ada walaupun belum launching. Iya. Nggak apa-apa, yang penting punya dulu. Iya. Hasil dari doa. Iya. Terus itu, memang Entin mengajak jari-jarinya berbicara gitu. Memang itu Entin lakukan. Iya, selalu. Saya selalu mengajak bagian tubuh saya yang sakit ketika saya beraktivitas, misal di dapur atau merajut atau apa, saya selalu dalam hati saya, yuk kita mau merajut sama-sama ya, menghasilkan sesuatu yang baik ya, atau yuk kita mau masak kaki, yuk misal gitu ya, kaki kita mau masak kuat berdiri ya, misalnya. Oh iya, itu ilmu itu didapat dari mana itu? Apa memang ada yang ngajarin atau sehari-hari aja menghadapi hal itu akhirnya cobain ini cara gini itu gimana? Secara tidak langsung kayaknya suami saya kayaknya yang sering mengingatkan. Jadi ketika saya mulai jari kepentok atau kayak gimana, pelan-pelan kontrol, ajak lo jarinya ngobrol. Ya kita sama-sama waspada. Seperti itu. Dari dulu memang begitu. Jadi secara tidak langsung itu menjadi kebiasaan untuk saya ya. Nggak tahu kalau untuk orang lain. Iya. Mungkin keadaan pandemi ini bukan hal yang luar biasa lagi bagi Entin untuk di rumah ya. Jadi kalau orang lain sementara berjuang keras untuk selalu di rumah gitu, kalau Entin mungkin udah terbiasa ya. Sudah terbiasa. Yang tidak luar biasanya atau yang berbeda hanyalah sekarang udah mulai banyak WSO yang bisa diikuti gitu. Iya. Yang membuat saya beda ya, itu berkah buat saya. Jadi terima kasih juga ya untuk pejuang-pejuang WSO itu ya yang mau membagikan ilmunya. Ternyata Entin sangat merasakan sekali manfaatnya ya. Betul, sangat luar biasa. Membuat saya menjadi lebih berkembang lah. Iya. Terima kasih banyak untuk yang sudah memberikan WSO. Sekarang serba virtual, itu sangat membantu ya. Entin kalau mungkin ibadahnya virtual, kemudian belajar rajutnya virtual, itu sangat membantu ya sekarang ya justru. Betul, sangat membantu. Apalagi dengan kondisi saya itu kan sangat rentan dengan polusi udara. Jadi dengan semua kegiatan di rumah dipermudah dengan teknologi, malah saya sangat terbantu. Kebutuhan spiritual terpenuhi lewat online. Kemudian kebutuhan misal benang atau apa bisa online. Dimudahkan malah sekarang ya. Tapi ya tetap saya juga masih belajar mengikuti perkembangan zaman teknologi seperti itu. Iya, kita juga mesti menyesuaikan jadi operator itu ya, operator handphone atau operator laptop gitu ya, harus kita juga belajar juga menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada. Ngomong-ngomong, kenal dengan Daniel kan? Maksudnya tahu dengan Daniel kan? Saya kenal dengan Mas Daniel itu ya ketika melihat channel YouTube-nya Mbak Rosa. Oh iya. Dan di situ saya, wow, luar biasa. Ternyata saya nggak ada apa-apanya. Ada kok orang lain yang itu yang berkreasi lewat rajut. Terima kasih, boleh, itu sangat menginspirasi itu. Tapi udah pernah berkomunikasi dengan Daniel ya? Pernah? Belum. Belum. Nggak, maksudnya belum. Pernah saling komen gitu? Belum. Komen tapi belum dibales ya? Belum ya, saya justru malah dengan lihat YouTube-nya Mbak Rosa, saya malah penasaran dengan Facebook-nya Mas Daniel, itu saya pengen tahu tuh. Ada kok, ada Facebook-nya Daniel Niel itu Facebook-nya. Kalau sakit gitu, makanan apa yang harus dihindari?
sebetulnya yang harus dihindari itu yang pengawet. Oh iya, itu yang boleh. instan kali ya. Instan itu sebetulnya nggak boleh. Enak sih, tapi ya kita harus nahan diri gitu demi kesehatan gitu. Kemudian untuk skleroderma saya itu kan peristaltiknya menjadi kaku. Berarti saya tidak boleh makan makanan yang perlu ngunyah yang ekstra. Perlu mencerna dengan ekstra itu harus itu. Jadi saya sering kesedak kalau makan memang. Jadi mungkin makanan harus dihalusan gitu ya kalau memang mau makan gitu ya. Di jus gitu kali ya, lebih gitu. Apalagi memang gigi saya juga satu demi satu tanggal memang. Mulai tanggal. Karena dari obat yang saya minum gitu. Harus pintar menyiasati. Harus kreatif. Luar biasa loh ini. Entin mau menceritakan keadaannya itu, aduh luar biasa banget. Untuk bagi saya sih luar biasa. Mungkin juga untuk teman-teman yang di luar sana ya, yang keadaannya lebih parah dari Entin bisa mengambil makna dari pembicaraan kita ini ya. Ya, semoga. Terus itu kalau Entin memutuskan untuk saya mau merajut ini gitu, itu mau pilih motifnya, pilih polanya itu dari mana? Kalau sekarang kan saya sudah mulai menerima pesanan, jadi saya sesuai pesanan. Misal tas ingin motif ini, ya saya sesuai dengan pesanan. Tapi selebihnya memang saya banyaknya dari Pinterest. Dari situ perpaduan warna atau motif atau bentuknya dari situ. Sangat membantu ya, itu berarti media sosial nih ya untuk kita berkreasi. Saya dari YouTube Mbak Rosa juga banyak loh yang saya dapat dari hasil obrolan-obrolannya. Wah, itu luar biasa itu. Aduh, terima kasih banyak. Kalau memang YouTubeku menginspirasi ya untuk teman-teman. Iya. Jadi ketika Entin masih gadis nih ya, sehat, sampai pada satu titik, saya autoimun gitu. Itu rasanya perasaan Entin itu gimana? Dulu ya normal juga ya kalau kita jadi drop ya, drop, marah, putus asa, menarik diri, dulu itu seperti itu. Kemudian orang lain yang belum mengerti tentang kita ya, tentang saya, melihat kita aneh, melihat dari atas ke bawah, waduh, memang ini saya kondisi seperti ini, aduh gimana dong. Dulu saya pulang nangis, tapi sesudah itu ya dengan berjalannya waktu mulai saya berpikirnya berbeda sekarang, cara berpikirnya berbeda. Paling berpikirnya dengan, oh iya mereka belum mengerti dengan saya, oh iya mereka khawatirnya terlalu tinggi, misal takut menular, padahal sebetulnya autoimun itu tidak menular. Oh iya itu yang mau rasa tanyain tadi. Ya, tidak menular kan? Ini tidak menular. Tidak menular. Apalagi dulu saya di mana-mana perban, jari-jari itu pada diperban, orang kan kalau lihat saya langsung mundur. Itu sedihnya seperti apa? Mungkin seperti orang sakit kusta gitu kali ya. Ya, dulu sakit kusta. Juga saya dianggapnya itu apa kusta katanya gitu. Apalagi sampai ada yang berpikiran menganggap itu kena ada orang yang syirik katanya, karena memang pengetahuan kena guna-guna maksudnya. Karena memang pengetahuan tentang skleroderma itu dulu sangat minim. Ternyata sekarang malah banyak. Apalagi kami sekarang sudah punya komunitasnya sendiri. Jadi bisa saling menguatkan. Nah, kalau pertemuan komunitas itu apa yang dibicarakan? Apa yang? Oh iya. Kami ada komunitasnya komunitas Yayasan Skleroderma Indonesia. Tapi kami lebih ke komunikasinya itu di grup WA. Nah, disitulah saya menjadi CCTV. Jadi saya
selalu membaca apa yang diobrolkan, tetapi saya nggak pernah komen karena saya jadi malu sendiri ya. Ternyata mereka luar biasa perjuangannya dibandingkan saya gitu. WA grup Scleroderma itu di sana banyak tentang sharing, kemudian ngobrol, saling menguatkan. Apalagi di situ ada dokternya. Oh iya. Tapi ya begitu. Saya hanya baca saja, tidak pernah komen karena saya malu. Mereka justru perjuangannya luar biasa dibandingkan saya yang serba dimudahkan sebetulnya. Ya, aduh, luar biasa. Tapi tetap ilmunya atau sharing dari teman-teman itu sangat ini ya, sangat bermanfaat untuk saya juga gitu. Aduh, luar biasa ya. Semoga yang melihat tayangan ini itu ya semakin dikuatkan lagi ya ketika dia menghadapi persoalan-persoalan atau sakit yang seperti Entin rasakan gitu. Iya, betul. Iya, balik lagi ke rajutan. Nah, saya lihat yang Entin rajut itu topi, tas gitu. Selain itu juga Entin merajut apa saja? Apa semua itu Entin pelajari? Ya. Apa terbatas hanya tas, topi, kupluk gitu? Iya, yang kemarin berhasil saya buat baby dress. Oh iya. Baby dress. Anaknya pakai kok pas sekali, lucu. Itu bahagia bagi saya. Terus sampai kemudian pesan untuk baptisan itu kebanggaan buat saya. Kemudian shawl, iya. Apalagi tempat wadah-wadah itu untuk wadah pot seperti itu pernah saya coba. Wadah untuk botol minum itu pernah saya coba. Kalau taplak meja seperti yang saya buat gini? Itu baru mau akan saya coba. Menarik itu. Tapi ini baru mau saya coba. Itu banyak juga kok di Pinterest itu ininya pola-polanya banyak juga. Cuman memang yang harus dipilih karena kadang-kadang fotonya bagus terus nanti polanya itu agak-agak lain gitu ininya. Jadi harus pilih yang memang benar-benar pas, cocok gitu antara gambar dengan pola itu pas gitu. Betul. Iya. Saya inti WSO-nya siapa tahu ada nanti saya ikut. Iya. Kemudian itu kalau Entin suaminya kerja di mana? Di rumah sakit sebagai itu bagian farmasi yang bagian meracik-racik obat justru. Wah sangat membantu sekali ya. Terbantu sekali dengan keadaan Entin gini ya. Iya, apalagi dengan obatnya yang besar-besar, saya kan sering kesedak. Jadi dia punya cara sendiri untuk meraciknya, dimasukkan ke kapsul sehingga saya dengan mudah. Betul. Dan semuanya memang sudah diatur Tuhan mungkin ya. Iya ya. Luar biasa. Di balik kesusahan ada kemudahan ya, ada kemudahan yang Tuhan berikan ya. Iya, supportnya luar biasa, termasuk keluarga saya juga supportnya luar biasa. Ada berapa saudara Entin ini? Saya anak pertama, adik saya 3. Tapi yang sakit seperti ini hanya Entin aja, yang lain hanya saya dalam sekeluarga hanya saya. Kemudian adik-adik saya sudah pada menikah, sudah punya anak. Ya, puji Tuhan hiburan saya dari situ. Enggak, menurut dokter ini penyakit keturunan bukan? Atau nanti bakal diturunkan ke anak gitu enggak? Dikhawatirkan begitu ya. Tapi ya sebenarnya bukan ke menurunkannya, tetapi ketika proses kehamilannya itu yang dikhawatirkan mengganggu karena kan kita minum obat kimia kan. Oh iya. Jadi dokter menyarankan Entin untuk tidak keturunan, tidak punya keturunan. Iya. Betul. Tapi kan banyak keponakan kan? Ya, puji Tuhan banyak. Jadi itu hiburan buat saya. Nggak usah khawatir. Ya, cara berpikirnya diubah jadinya. Jadi dari sedih menjadi, oh iya saya banyak hiburan dari ponakan.
Luar biasa banget loh. Untuk saya juga jadi ini loh, Entin ini bahwa apa yang saya derita ini tidak seberapa dengan apa yang Entin rasakan gitu loh ya. Karena memang kehidupan manusia itu kan nggak hanya melulu senang aja, tetapi ada susahnya juga kan. Betul. Iya. Oke deh, rasanya cukup ya kita ngobrol udah sekian lama. Apa ada yang Entin mau ceritakan lagi? Sebenarnya saya lebih ke inilah, lebih berterima kasih sajalah. Terima kasih saya yang bukan apa-apa diundang untuk ngobrol bareng sama Mbak Rosa. Ini kan bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan sudah atur kan pertemuan ini. Terus kenapa kok saya bisa melihat Entin gitu loh, bisa melihat, wah kok lihat, terus kok hati saya gini, ngelihat Entin komen di itu kan, di YouTube-nya Daniel kan. Daniel. Nah, kok tahu-tahu serak gitu, tahu-tahu kayaknya ini nih yang cocok nih untuk ini. Padahal saya lagi bertanya-tanya nih, siapa lagi ya yang harus saya ajak collab gitu. Siapa lagi ya? Nggak taunya ketemu itu. Berarti memang udah Tuhan yang ini, sudah Tuhan yang atur kita untuk bertemu. Betul, iya. Terima kasih juga Entin sudah mau cerita berterus terang, membuka diri, itu suatu yang luar biasa sekali. Kadang kan orang menutup diri kan atas penderitaannya, atas yang dia rasakan. Tapi ini Entin artinya sudah berdamai dengan diri sendiri sehingga bisa diceritakan ke orang lain. Iya. Gitu. Oke lah, kalau gitu kita akhiri pertemuan kita ini. Terima kasih banyak. Semoga dengan pembicaraan kita ini bermanfaat untuk teman-teman Rajuter. Bukan saja teman Rajuter, tetapi teman-teman yang melihat tayangan ini bisa memetik manfaatnya. Oke. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Rajuters, demikianlah perbincangan kita pada pertemuan kali ini. Kiranya apa yang menjadi perbicaraan saya dengan Entin bermanfaat bagi kita semua. Oke, selamat bertemu lagi di konten saya berikutnya. Tentu saja masih dalam hal rajut merajut. Oke, Entin, makasih banyak ya. Sama-sama. Salam untuk keluarga, salam untuk keponakan-keponakan semuanya, adiknya juga yang sudah membantu sehingga collab ini terjadi. Oke. Bye. Iya. Senang bertemu dengan Entin.